Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas F semester 2, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ibadah kurban. Kurban yang berarti dekat atau mendekatkan atau disebut juga udhiyah atau dahiyah. Secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sementara itu, ibadah kurban adalah salah satu ibadah pemeluk agama Islam dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Dalam kajiannya, Buya Yahya menyampaikan bahwa kurban seumur hidup bukan sekali seperti ibadah haji. Bahkan, ibadah haji saja bisa dilakukan berkali-kali jika memang mampu. Anjuran mengonsumsi daging kurban serta batasannya itu hanya berlaku untuk kurban sunnah atau orang yang berkurban semata untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan bagi kurban wajib seperti berkurban karena nazar, maka haram bagi orang itu untuk mengonsumsi daging hewan kurbannya meski hanya sedikit. Sohibul kurban adalah sebutan untuk orang yang berkurban. Mereka berhak mendapatkan sepertiga daging kurban. Hal ini bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika di antara kalian berkurban, maka makanlah sebagian kurbannya." Ibadah kurban memiliki sejarah yang berasal dari kisah Nabi Ibrahim atau Abraham dalam agama Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah, dalil, syarat-syarat, dan hikmah ibadah kurban. Yang pertama, sejarah. Kisah kurban berasal dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kepadanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersedia melaksanakan perintah tersebut. Tetapi Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai pengganti. Kisah ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Yang kedua yaitu dalil. Ibadah kurban didasarkan pada beberapa dalil yaitu: yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 37, yang berbunyi, "Maka sesungguhnya sholat, ibadah, hidup, dan mati itu adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Selanjutnya yaitu firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 34, yang berbunyi, "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." Selanjutnya yaitu syarat-syarat. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam ibadah kurban antara lain: hewan yang dikurbankan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti umur yang telah mencapai batas. Contohnya, sapi minimal 2 tahun, kambing atau domba minimal 1 tahun. Hewan harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Hewan tersebut harus merupakan hewan ternak yang diperbolehkan dalam Islam, seperti sapi, kambing, atau domba. Pemilik hewan harus berakal dan mukallaf, atau sudah balik dan berakal. Dan yang terakhir yaitu hikmah. Ibadah kurban memiliki beberapa hikmah antara lain: mengikuti contoh kesetiaan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengukuhkan ikatan spiritual dengannya, memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial antara sesama muslim dengan membagikan daging kurban kepada mereka yang membutuhkan, menghargai nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah dan berbagi dengan orang lain, menunjukkan kesiapan untuk mengorbankan yang terbaik dalam rangka menggapai keridhaan Allah.
Baik, itulah yang dapat saya paparkan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.